memberikan ya seluruh hidupnya untuk kebaikan kita. Teman-teman sekalian, kesempatan ini kita nanti sebenarnya harusnya di pertemuan keempat ini ya, karena ini pertemuan keempat ya teman-teman, harusnya kita membahas tentang struktur perundangan dalam konsep negara hukum, dalam konteks negara hukum. Tapi sebelum kita masuk ke materi itu, saya coba mau mereview kembali materi minggu yang lalu terkait dengan keterhubungan atau relasi ya, antara politik dan hukum dalam pembentukan hukum. Jadi politik dan hukum dalam pembentukan hukum. Uh, Materinya sudah saya berikan di apa itu namanya e-learning teman-teman. Kalau yang ini pada intinya memang untuk pengantar sudah saya sampaikan, pada intinya memang bagaimana sih hubungan antara politik dengan peroleh hukum, politik dengan pembentukan hukum. Kalau kita bicara tentang hubungan antara politik dan pembentukan hukum, referensi yang menarik, referensi yang baik mungkin ya, ya hari ini dibaca buku. Yang pertama bukunya Prof. Itu merupakan atau kan diambil dari disertasi beliau tentang politik hukum yang dari hubungan antara perubahan politik, bagaimana kaitan antara rezim ya, satu rezim politik hubungannya dengan proses berhukum. Terus kemudian beliau menjelaskan ada beberapa fase dan ada beberapa kategori. Yang punya judul bukunya adalah apa namanya? Maaf, saya kok jadi lupa ya. Terkait dengan hukum responsif. Nah, hukum responsif. Ya. Hukum responsif itu dia ketika judul bukunya dalam versi Indonesianya diberi judul hukum responsif. Ya, itu sebenarnya bagian dari apa itu namanya terjemahan dari buku beliau, ya, buku orang dua itu hasil risetnya ya, tentang fenomena pembentukan hukum, kaitan antara fenomena pembentukan dengan hubungan hukum dengan konteks mengadanya, tentang hukum dengan ekonomi dan sebagainya. Itu. Kemudian teman-teman, jadi itu nambahkan bagi yang tertarik untuk mengkaji tentang kaitan antara hukum dan pembentukan atau politik dan pembentukan hukum, maka dua referensi itu bisa digunakan. Ya. Terus kemudian untuk bagaimana ketentuan hukum sebenarnya dari yang pertama esensi dari sebuah nilai itu Pak, suaranya putus-putus. atau sejalan organisasi politik adalah yang membentuk kebijakan lembaga. Kemeresek. Putus-putus.
Tidak terdengar juga, Pak. Gak ada suaranya, Pak. Halo, sudah? Iya, Pak, sudah. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Saya lanjutkan, nggih. Jadi kalau kita ingin mengetahui atau ingin melihat bagaimana hubungannya, maka yang pertama kita harus memahami dulu kondisi atau kedudukan negara sebagai sebuah organisasi politik. Karena sebagai sebuah organisasi politik, maka sejatinya keseluruhan kinerja, keseluruhan tata kerja, aktivitas yang ada dalam negara itu, dalam sebuah negara itu sebenarnya adalah aktivitas politik. Jadi kalau kita bicara tentang politik itu jangan difahami hanya ansih terkait dengan perilaku partai atau aktivitas partai. Tapi keseluruhan aktivitas pada dasarnya, keseluruhan aktivitas yang itu berkaitan dengan negara atau berkaitan dengan kepentingan publik pada dasarnya adalah aktivitas politik. Di poin ketiga ini saya sampaikan ya, politik berkaitan dengan aktivitas para pelaku negara yang dimajukan melalui keanggotaan di organisasi formal semisal partai politik. Itu salah satunya. Jadi kalau kita bicara tentang berpolitik gitu, contoh sederhananya gini teman-teman, ketika kita terlibat dalam suatu kerja pemerintahan. Contoh sekarang ada konsep yang disebut dengan musrembang, ya, musyawarah perencanaan pembangunan, yang itu disusun, dilaksanakan mulai dari tingkat desa sampai dengan pusat. Ya, ketika kita bicara tentang keterlibatan masyarakat dalam musrembang, itu sesungguhnya adalah keterlibatan politik atau aktivitas politik. Itu contoh yang pertama. Terus kemudian ketika ada yang disebut dengan pemerintah daerah, contoh ya, pemerintah daerah terus kemudian menjalankan program kerjanya. Nah, salah satunya adalah di bidang pendidikan, ada di bidang kesehatan. Nah, ketika pemerintah menjalankan kinerjanya atau menjalankan kewajibannya untuk mencerdaskan dan menyehatkan warga negara, itu juga bagian dari proses politik. Kenapa? Karena di sana ada usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ya, tujuan tertentu itu terus kemudian berkaitan dengan publik, ya, berkaitan dengan masyarakat atau kepentingan publik. Sehingga hal semacam itu dapat dikategorikan sebagai sebuah aktivitas politik. Sehingga apapun sebenarnya aktivitas yang ada di negara berkaitan dengan urusan, ya, itu sesungguhnya adalah aktivitas politik. Sehingga kalau kita bicara tentang bagaimana mekanisme bernegara itu sebenarnya adalah mekanisme politik. Kalau kita bicara tentang politik sebagai sebuah orientasi pada kemudian eksistensi politik dalam bernegara, ya, politik sebagai seni pemerintahan. Ya. Jadi ada 4 eksistensi politik dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, politik sebagai seni pemerintahan. Ya. Politik sebagai seni pemerintahan artinya politik itu tentang bagaimana pemerintahan dijalankan dengan baik. Ya. Jadi bagaimana pemerintah yang baik, bagaimana terus kemudian mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Ya. Bahasa seni, ya, ada seninya. Terus kemudian yang kedua, politik sebagai urusan bergabung
ini adalah aktivitas ya, politik sebagai usaha untuk Pak Rifki keluar ta? Mesti kok ngene ya, pas wayane kene ya. Iya, Sinyale, putus. sinyale. Suaranya ya ono si kok meresek Leon. Iki apa iki dilebokno maneh? halo halo Sabar, sabar, Halo. sabar. Kok kayak ngendani Pak Rifki Cak. Iya Pak, halo. sampai mana Halo, siap. tadi? Ya Pak, Belum siap. putus. Sampai eksistensi yang kedua Pak, Oke sebagai urusan publik. oke bentar ya, saya mau cari jaringan yang stabil dulu. Saya cari jaringan yang stabil. Baik Pak, terima kasih. Halo, Ya Pak, halo. putus lagi ya barusan ya. Iya. Saya mohon maaf ya teman-teman, kondisi jaringannya Iya, Pak. jelek banget. Mm-mm. Padahal sudah saya matikan ini anunya apa video ini. Cek pedot-pedot aja kan. Duh. Tapi sudah bisa didengar ya suara saya. Sudah Pak, bisa Pak. Pak, tapi agak putus-putus. Agak putus-putus. Iya. Ya, kuliah tatap muka aja Pak, enak Pak, Iya sih. tanpa jaringan putus-putus. Iya, bener. Nggak pakai putus-putus. Oke. Sudah ya? Bisa didengar? Langsung. Bisa ya? Nanti kalau agak putus-putus dimaklumi sedikit ya, teman-teman. Saya coba untuk pelan-pelan. Ya Pak, bisa Pak. Saya coba untuk pelan-pelan. Oke. Oke. Apa namanya? Saya lanjutkan yang tadi. Ya, kalau kita bicara ya, secara politik sebagai urusan publik jelas ya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik ya aktivitasnya ya aktivitas ya usaha apapun itu yang berkaitan dengan urusan publik itu urusan umum ya urusan umum itu urusan negara urusan masyarakat banyak urusan kepentingan bangsa umat dan sebagainya itu ya yang terlepas dari urusan privat. Bedanya publik dan privat apa? Kalau privat itu terkait dengan eksistensi individual ya pribadi seseorang. Sedangkan kalau publik terkait dengan eksistensi sosialnya, terkait dengan bagaimana relasi antar manusianya. Nah, itu
Kalau sudah berkaitan dengan aktivitas yang berkaitan dengan publik, maka itu sesungguhnya adalah dapat dikatakan sebagai aktivitas politik. Ya. Kemudian yang ketiga, eksistensi politik dalam bernegara pada dasarnya adalah politik sebagai sebuah kompromi dan konsensus. Artinya apa? Berpolitik itu pada dasarnya adalah untuk menghasilkan satu keputusan. Jadi segala aktivitas untuk menghasilkan satu keputusan, segala aktivitas untuk mencapai satu kesepakatan bersama, mencapai satu kebijaksanaan bersama, untuk menghasilkan satu produk bersama yang itu berangkat dari teman-teman, kesediaan masing-masing individu untuk menyepakati sesuatu, itu pada dasarnya adalah aktivitas politik. Contohnya adalah saya contohkan terkait dengan Pancasila. Lahirnya Pancasila itu adalah bagian dari proses politik. Jadi kalau kita bicara tentang politik bernegara, kapan politik bernegara itu dilakukan? Kalau kita bicara politik bernegara dilakukan, maka di Indonesia, kalau kita bicara konteks Indonesia, lahirnya istilah Indonesia tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Lahirnya Pancasila pada tahun 1945, lahirnya Undang-Undang Dasar 45 pada 1945, lahirnya Undang-Undang RIS pada tahun 1949, lahirnya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, terus kemudian lahirnya berbagai macam kesepakatan yang ada di Indonesia, kesepakatan di berbagai negara, itu bagian dari proses politik. Ya, jadi itu ya. Termasuk teman-teman bagaimana sebuah undang-undang itu lahir, suatu produk hukum itu lahir, itu pada dasarnya adalah hasil permufakatan. Karena nggak bisa suatu undang-undang, suatu produk hukum itu lahir atas dasar paksaan. Ya. Kalau kita bicara kita bicara konteks negara demokrasi, ya, dalam sebuah negara demokrasi, undang-undang, ya, produk hukum, ya, dalam berbagai levelnya itu pada dasarnya adalah produk yang bersifat kesepakatan, yang lahir dari kesepakatan, yang lahir dari permufakatan. Permufakatan antara siapa? Permufakatan antara, kalau undang-undang, antara legislatif dan eksekutif. Kalau terus kemudian konstitusi, maka permufakatan antar pembentuk negara. Siapa pembentuk negara? Kalau kita bicara tentang konteks demokrasi, maka pembentuk negara itu ya rakyat dengan wakil-wakilnya. Kemudian kalau kita bicara tentang regulasi, contoh, kalau regulasi maka ya siapa yang permufakatan antara siapa? Permufakatan antara regulator dengan mereka yang memberikan atau regulator dan yang memberi kewenangan kepada regulator untuk membuat regulasi. Hal itu yang harus kita lihat. Contoh kalau kita regulasi itu, contoh di daerah ini, di daerah itu perda. Contoh perda itu siapa yang punya kewenangan untuk, atau hasil permufakatan antara siapa? Kalau di daerah kita bicara tentang regulasi di daerah, contohnya perda ya antara permufakatan antara bupati, kepala daerah dengan DPRD. Ya, itu. Tapi juga teman-teman ada yang disebut dengan aktivitas kalau kita bicara tentang politik sebagai sebuah kekuasaan, ya, ini berkaitan dengan legitimasi dari sebuah eksistensi. Contoh, ya. Jadi kalau kita bicara politik itu berkaitan dengan kekuasaan yang itu memberikan jaminan legitimasi atas sesuatu, legitimasi atas eksistensi, baik itu personal maupun eksistensi dari sebuah lembaga dan produk. Contoh, ya, mungkin ada produk-produk hukum yang itu dibuat oleh penguasa secara tunggal. Contohnya apa? Keputusan presiden, keputusan kepala daerah. Itu sebenarnya produk hukum yang dibuat oleh seorang presiden, produk hukum yang dibuat oleh seorang kepala daerah, yang itu bersumber dari kewenangan kekuasaan yang dimiliki. Kalau kita bicara tentang kewenangan kekuasaan dimiliki, kita bicara tentang siapa yang memberi kewenangan, siapa yang memberi kekuasaan, dan siapa yang
dan dasar legitimasinya apa. Nah, itu. Legitimasi itu pengakuan ya teman-teman, pengakuan, penghormatan, ya, penghargaan ya, terhadap sesuatu. Ya. Kalau kita bicara tentang kekuasaan seorang presiden, maka legitimasinya adalah konstitusi. Sehingga terus kemudian kalau ada presiden membuat keputusan presiden, membuat peraturan presiden, maka dasar legitimasi untuk diakuinya suatu produk itu adalah konstitusi. Apakah memang produk yang dibuat oleh presiden itu, ya, produk hukum yang dibuat oleh presiden itu, apakah memang ada dalam konstitusi, diatur oleh konstitusi, terus kemudian diakui oleh konstitusi. Nah, itu bahasanya itu. Oh, ternyata di konstitusi tidak ada, tapi dalam undang-undang yang lain, dalam undang-undang pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan, ternyata bahasa keputusan presiden, peraturan presiden itu ternyata ada. Maka dengan sendirinya ketika presiden membuat keputusan, membuat peraturan presiden, itu adalah bagian dari langkah politik, bagian dari aktivitas politik yang dilakukan oleh presiden, yang itu memiliki landasan legitimasi. Oke, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah politik sebagai policy atau kebijaksanaan. Ya. Politik berkaitan dengan keputusan formal yang menghasilkan sebuah rencana aksi untuk masyarakat. Ya, jadi kalau kita bicara tentang dalam sebuah negara, politik itu mengejawantah atau menampakkan dirinya dalam bentuk kebijaksanaan. Kalau kita bicara tentang politik itu menampakkan dirinya dalam salah satunya ya, yang paling penting, terus kemudian itu yang berkaitan dengan fungsi negara adalah kebijaksanaan, bahwa politik itu berkaitan dengan keputusan formal. Keputusan formal itu teman-teman bisa berbentuk peraturan, bisa berbentuk keputusan, bisa berbentuk undang-undang yang menghasilkan sebuah rencana aksi untuk masyarakat, yang terus kemudian dari keputusan itu, dari peraturan itu, dari perundang-undangan itu, masyarakat memiliki landasan untuk melakukan sesuatu. Masyarakat memiliki landasan, menemukan landasannya untuk melakukan sesuatu, untuk menilai atau mengevaluasi tindakannya. Jadi itu. Kemudian politik berkaitan dengan fitrah kemakhlukan manusia untuk mewujudkan dan menjalani kehidupan yang baik. Sehingga terus kemudian kalau kita bicara tentang politik dalam konteks ini, politik sesungguhnya adalah aktivitas etik yang berkenaan dengan usaha untuk menciptakan sebuah masyarakat yang adil. Jadi kalau kita bicara tentang politik sebagai sebuah policy atau kebijaksanaan, maka kebijaksanaan itu, maka yang disebut dengan produk politik itu pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan fitrah kemanusiaan atau menopang fitrah kemanusiaan untuk mewujudkan suatu tatanan yang baik tentunya. Nah, konsep baik itulah yang terus kemudian kalau kita kembali kepada eksistensi politik harus dirumuskan sebagai sebuah kesepakatan bersama, sebagai bagian dari kesepakatan bersama. Apa itu baik, apa itu sejahtera, apa itu adil dan sebagainya. Ya, tentunya setiap masyarakat punya referensi dan sandaran nilainya sendiri. Oke. Kemudian saya lanjutkan teman-teman. Ya. Hukum sebagai kebijakan. Kalau kita bicara kaitan antara hukum dan politik, maka hukum itu dalam konteks ini dapat dilihat sebagai sebuah kebijakan. Yakni hukum merupakan bentuk formal dari kebijakan politik, kebijakan publik. Hukum merupakan bentuk formal dari kebijakan publik. Apa yang dimaksud dengan hukum merupakan bentuk formal dari kebijakan publik? Jadi kebijakan publik itu kan terkait dengan keputusan, terkait dengan cita. Cita itu ide dasar, cita-cita tentang yang baik, tentang apa yang harusnya diwujudkan, apa yang seharusnya dihormati, apa yang harus dijalankan. Ya. Hal-hal yang semacam itu terus kemudian formalitasnya, ya, bentuk formalnya, atau terus kemudian satu naskah formal yang itu menjadi patokan, yang menjadi pegangannya, itu
berbentuk sebuah hukum. Jadi hukum itu formalitasnya, bentuk formalnya, bentuk resminya. Nah, paling pas itu ya, bentuk resminya ya. Jadi kebijakan sebagai substansi hukum. Jadi kalau kita bicara tentang kebijakan, kebijakan merupakan substansi hukum. Jadi kalau kita bicara tentang eksistensi hukum, hukum itu adalah produk kebijakan, teman-teman. Bentar, ada. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Maaf, ada telepon dari Pemda barusan. Kemudian tadi ya, jadi hukum itu substansi hukum atau isi dari hukum, isi dari undang-undang, isi dari peraturan, isi dari keputusan presiden, keputusan bupati, peraturan bupati, undang-undang, perda, itu pada dasarnya adalah kebijakan publik. Nah, niatan publik untuk mewujudkan sesuatu, niatan publik untuk menciptakan sesuatu, mewujudkan satu kondisi tertentu, atau untuk menghasilkan satu keadaan yang ideal, yang ingin diwujudkan. Nah, itu menjadi substansi dari sebuah produk hukum. Ya. Terus kemudian hukum adalah instrumen legitimasi kebijakan negara. Jadi kalau kita bicara tentang Indonesia itu, ya, ya, kita mengenal istilah yang disebut dengan apa? Kalau dulu ya, zamannya dulu itu ada pelita, ya, pembangunan 5 tahun, ada repelita, rencana pembangunan, ada repelita, ya, ada rencana pembangunan 5 tahun, ada kalau sekarang mungkin munculnya adalah rencana pembangunan jangka panjang ya, RPJP, RPJM, RPJ RPJP itu jangka panjang, rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan sebagainya. Yang itu merupakan kesepakatan bersama, kesepakatan elemen-elemen masyarakat di masing-masing tingkatannya. Kalau ada yang di pusat ya di pusat, yang di daerah. Ya, kesepakatan itu yang berisi tentang cita-cita bersama untuk mewujudkan satu kondisi ideal di tahun sekian, ada yang kita mengenal ya, mungkin teman-teman yang belum tahu, ada yang disebut dengan visi Indonesia Emas. Visi Indonesia Emas itu tahun 2045. Jadi Indonesia itu ada yang disebut dengan visi Indonesia Emas tahun 2045, 100 tahun Indonesia bahasanya gitu. Ya, visi Indonesia Emas itu di dalamnya ada satu kondisi ideal yang ingin diwujudkan. Ada satu kondisi ideal yang ingin diwujudkan. Bagaimana sih Indonesia di tahun 45 itu? Ya. Untuk mewujudkan, untuk untuk menjadikan tujuan itu, ya, cita-cita itu, sesuatu yang ingin diwujudkan itu terus kemudian bisa diwujudkan, maka perlu diformalkan, ya, perlu mendapatkan legitimasi, ya, perlu mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Kalau pengakuan dan perlindungan secara sosial, ya, bisa dilakukan, nggak perlu ada yang disebut dengan hukum. Hukum itu memberikan atau memberi jaminan atau memberikan legitimasi bahasanya ya, untuk kebijakan publik itu secara formal terlindungi di sebuah negara, sehingga terus kemudian apa yang disepakati oleh anak bangsa, apa yang disepakati oleh elemen bangsa itu, oleh masyarakat itu, karena sudah dimasukkan atau secara substansial diformalkan dalam bentuk hukum, maka dengan sendirinya diakui yang pertama, dilindungi yang selanjutnya, terus kemudian ada jaminan, ya, ada jaminan untuk dilaksanakan. Tanpa adanya proses formal, ya, proses formal dalam bentuk menjadikan kebijakan itu sebagai sebuah
hukum, maka jaminan atas berlangsungnya kebijakan itu menjadi tidak terlindungi. Nah, tidak ada jaminannya bahasanya. Kemudian politik dalam pembentukan hukum, politik sebagai prosedur pembentukan hukum, ya. Jadi kalau kita bicara tentang politik itu juga hadir dalam proses pembentukan hukum, secara prosedural juga hadir. Ya, jadi kalau kita melihat eksistensinya, kaitan antara hukum dan politik itu menjadi bahasanya itu ya, hukum itu hadir sebagai bagian dari proses politik. Ya, hukum itu lahir sebagai bagian dari proses politik. Karena hukum itu lahir sebagai bagian dari proses politik, maka prosedur pembentukan hukum itu merupakan prosedur politik. Prosedur pembentukan hukum itu merupakan prosedur politik. Tapi yang perlu diingat bahwa prosedur pembentukan hukum itu atau prosedur politik itu, ya, politik sebagai prosedur pembentukan hukum itu juga memerlukan legitimasi dalam bentuk diformalkan tadi itu. Jadi kalau kita bicara tentang eksistensi atau hubungan ya antara politik dan hukum, itu hubungannya ya saling terkait, saling menguatkan, karena yang satu mendasari yang lainnya. Saya rasa itu ya teman-teman. Saya lanjutkan. Jadi kalau terkait dengan relasi antara bagaimana politik dan hukum, teman-teman bisa mempelajari terus kemudian pada perspektif dua referensi tadi itu. Ada yang dari tulisannya Prof. Mahfud MD ya, tentang politik hukum, judulnya politik hukum, nanti silakan dipelajari. Itu bukunya sudah lama ya. Yang kedua terkait dengan Sesnik dan apa itu tadi, dan Nonet ya, tentang hukum responsif, yang intinya terus kemudian ada 3 kategorisasi ya. Kategorisasi tentang hukum itu ada 3 ya, ada hukum yang bersifat represif, ada yang hukum yang bersifat otonom, dan ada yang hukum yang bersifat responsif ya. Hukum itu responsif ketika proses pembentukan dan substansi dari hukum itu merepresentasikan kepentingan dan aspirasi bersama seluruh masyarakat. Hukum itu dikatakan represif ketika hukum itu menjadi corong dan instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan dan melegitimasi kekuasaannya, terutama terus kemudian dikaitkan dengan bagaimana pola-pola politik yang bersifat otoriter di sini. Terus kemudian ya yang di tengah-tengah itu ada yang disebut dengan hukum otonom. Hukum otonom itu ketika proses berhukum itu di satu sisi mengalienasi jadi proses hukum itu teralienasi dari realitas politiknya ya, di mana terus kemudian hukum diletakkan sebagai benda atau sebagai satu produk yang memiliki tujuannya sendiri, yang itu terus kemudian masyarakat di mana hukum itu nantinya akan berjalan harus menundukkan dirinya pada hukum itu ya. Jadi konsepnya demikian. Jadi tidak bahasanya hukum memiliki tujuannya sendiri dan masyarakat harus menyesuaikan dengan tujuan hukum itu. Itu agak berbeda dengan konsep hukum sebagai sebuah instrumen, sebagai tadi itu ya, sebagai aspirasi bersama. Dalam konteks negara demokrasi modern pada dasarnya, pandangan dari J.J. Rousseau tentang kesepakatan itu bahwa negara itu hadir sebagai bentuk dari kesepakatan antar pembentukan negara antar warga ya, itu menjadi penting untuk dilihat relevansinya dalam proses pembentukan hukum ya. Hukum yang baik tentunya adalah hukum yang merepresentasikan kepentingan para pihak, kepentingan orang yang membentuk hukum. Saya rasa oke. Sampai sini teman-teman, ada yang perlu didiskusikan? Halo? Halo? Ada yang perlu didiskusikan? Halo?
Kalau ada saya persilahkan. Kalau tidak ada saya lanjutkan di materi ini tentang struktur perundang-undangan dalam negara hukum. Suara saya bisa didengar ya? Halo? Halo? Iya Pak, bisa Pak. Ya. Oke, nggak ada yang perlu ditanyakan untuk materi yang tadi, teman-teman. Halo, ada yang bisa jawab? Mungkin saya Pak. Halo ya. Kalau yang tadi Bapak sampaikan tentang masyarakat harus bisa menyesuaikan diri dengan hukum, kan itu kan berbeda dengan yang responsif. Mm-mm. Itu yang maksud dari menyesuaikan dengan hukum itu yang bagaimana Pak? Ya maksudnya dengan yang bagaimana hukum itu? Jadi gini, proses pembentukan hukum itu sebagai proses yang bersifat otonom. Ya, Proses otonom. yang bersifat otonom, artinya otonom itu mandiri, terlepas terpisah dari proses-proses sosial yang ada. Sebenarnya seperti itu. Jadi bahasanya itu pembentukan hukum itu bagian dari proses apa bahasanya ya? Penemuan oleh orang-orang ya cerdik pandai dan sebagainya. Yang itu terus kemudian digali dari nilai-nilai hukum itu sendiri. Contoh kalau kita bicara tentang nilai dari sebuah hukum, ada yang disebut dengan nilai kemanusiaan, nilai perlindungan hak asasi manusia dan sebagainya. Itu terus kemudian pada dasarnya tanpa harus review atau merujuk pada aspirasi masyarakat itu dapat diunggah sendiri ya teman-teman. Jadi bahasanya kan gini, ada nilai-nilai yang bersifat universal, nilai-nilai universal yang itu bisa dimunculkan dari apa realitas objektif ya. Realitas objektif itu ya contoh ya, perenungan kita ya. Setiap orang itu kan kalau kita bicara tentang wujud ideal itu kan bisa dilihat ya. Jadi hukum itu kan memiliki wujud ideal ya. Contoh sekarang ya, dalam konteks masyarakat yang agamis ya, masyarakat agamis, maka hukum itu dapat dibentuk melalui proses pengunggahan nilai-nilai agama yang itu bisa jadi terlepas dari eksistensi atau kebutuhan atau apa aspirasi masyarakat. Contoh pembentukan sebuah apa aturan hukum yang itu bersumber dari ajaran-ajaran agama, contoh ya konsepnya itu ya, aturan tentang pernikahan, contoh aturan tentang pernikahan. Kalau hukum itu dikatakan sebagai sebuah hukum yang otonom ketika negara dalam membentuk aturan tentang pernikahan itu murni merujuk pada ajaran agama, tanpa melihat atau tanpa mempertimbangkan aspek aspirasi dan kebutuhan kontekstual masyarakat di mana aturan itu nantinya akan diberlakukan ya. Sehingga terus kemudian apa namanya ya aturan itu terus kemudian ya, ketika hadir murni sebagai aturan yang bersumber dari agama. Padahal terus kemudian kadangkala ya, walaupun contoh ya di Indonesia itu orang Islam, tapi kan terus kemudian ada konteks di mana terus kemudian Islam itu harus mempertimbangkan ajaran-ajaran itu harus juga ketika diturunkan dalam bentuk aturan itu harus mempertimbangkan bagaimana konteks masyarakat Islam di Indonesia. Ya. Oh, masyarakat Islam di Indonesia itu beragam, ada yang tradisional, ada yang moderat dan sebagainya. Hal-hal yang semacam itu yang harus dipertimbangkan dalam konteks pembentukan hukum. Itu kalau kita bicara tentang responsif. Kalau otonom ya tadi itu ya. Kalau mau buat hukum pernikahan contohnya, dikatakan hukum pernikahan itu menjadi hukum yang otonom kalau proses pembentukan hukum pernikahan itu murni
ya karena dianggap orang Indonesia itu orang yang bersandar pada agama, mayoritasnya orang Islam, maka hukum pernikahannya berdasarkan pada atas hukum Islam. Untuk misalnya apa ya di umur nih didelok ke Al-Qur'an karo hadis apa nang kono. Oh ternyata terus kemudian dari situ muncullah aturan-aturan tentang pernikahan. Hukum yang semacam itu namanya hukum yang otonom, Mas. Ya. Sedangkan hukum yang responsif ketika ada kebutuhan untuk membuat aturan pernikahan, maka pembuat hukum itu yang pertama yang dilakukan adalah melihat ajaran agama. Tapi setelah itu terus kemudian setelah mereview atau setelah merujuk pada ajaran agama itu terus kemudian disesuaikan dengan konteks di mana ajaran itu ada. Nah, kan gitu ya. Contoh, ternyata di ajaran Islam itu memang menikah itu boleh sampai seorang laki-laki boleh menikah 4 istri, menikahi 4 orang wanita. Tapi kalau di Indonesia kalau itu diterapkan seperti itu, maka ya bisa jadi akan terjadi berapa sehingga terus kemudian dalam aturan pernikahan itu, undang-undang pernikahan itu mungkin konteks membolehkan menikah lebih dari satu itu diberikan aturan-aturan yang secara spesifik khusus karena menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia, biar nggak sembarangan menikah lebih dari 2 kali, ya, lebih dari 2 wanita, 2 istri, menikahi lebih dari 2 istri, gitu ya. Ada yang perlu digali lagi, monggo, Mas Sandi kayak tadi. Sudah Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Kalau yang represif itu gini, kalau represif itu aturan sih, ya pokoknya sakarepe pemerintah, sakarepe penguasa, aku nggak peraturan apa ya sakarep sih. Nah, itu awakmu cok. Apa? Ya. Nah, itu yang represif. Yang represif itu yang seperti itu. Jadi aturan itu dibuat untuk melanggengkan, untuk menjadi sarana bagi penguasa melanggengkan kekuasaannya, untuk penguasa menumpuk kekuatan dan kekuasaannya. Aturan-aturan yang semacam itu yang disebut dengan aturan yang bersifat represif. Jadi substansi dari hukum itu terus kemudian adalah kepentingan penguasa, baik itu individual penguasanya maupun kelompoknya. Ya, makanya terus kemudian dalam disertasinya Prof. Mahfud MD itu beliau mendefinisikan ya, dia memberikan labelisasi peraturan atau produk hukum di era proses berhukum di era Orde Baru itu sebagai proses berhukum yang bersifat represif. Jadi produk hukum ya, hukum era Orde Baru hukum yang represif. Sementara di era reformasi itu hukum yang responsif. Itu malah dia menggunakan kata itu. Kenapa kok responsif di era reformasi? Karena tujuan, substansi, arah dari berhukum itu ditentukan oleh secara bebas ditentukan oleh para pembentuk dan masyarakat yang menjadi pemilik kedaulatan. Saya lanjutkan kalau tidak ada saya lanjutkan di sini struktur perundangan dalam negara hukum. Ini menjadi penting untuk kita pahami, ya, menjadi penting teman-teman untuk kita ketahui apa itu struktur perundang-undangan. Kenapa demikian? Karena ini terkait dengan kebutuhan teman-teman untuk mengetahui struktur, ya, atau mengetahui tingkatannya, bahwasanya berhukum itu ada tingkatannya, ya. Berhukum itu ada pakemnya, pakem lah ya rasanya. Ya, contoh ya, ini di Indonesia itu nanti teman-teman silahkan baca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sana ada yang disebut dengan struktur perundang-undangan negara hukum. Dalam konteks negara hukum, struktur peraturan perundang-undangan itu menjadi penting dalam rangka kita untuk menilai suatu produk hukum. Produk hukum itu menjadi benar atau tidak
pas atau tidak, legal atau tidak, layak atau tidaknya itu ditentukan salah satunya oleh ketaatan atas struktur perundang-undangan. Contohnya apa ya maksudnya? Bahwa dalam dalam konsep negara kesatuan, ya saya kembali lagi dalam konsep negara kesatuan, hierarki perundang-undangan itu menjadi kunci, ya, menjadi kunci utama untuk menilai suatu produk, untuk menilai kualitas suatu produk hukum, dan untuk menilai legalitas suatu produk hukum. Nah, yang pertama, hierarki perundang-undangan itu menjadi landasan untuk menilai kualitas. Artinya apa? Suatu produk hukum yang baik adalah suatu produk hukum yang secara hierarkis itu tidak secara hierarkis atau secara urutan, ya, tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang di atas. Atau suatu produk hukum yang baik itu adalah satu produk yang bisa meletakkan dirinya sebagai penjelas bagi aturan yang ada di atasnya. Kenapa demikian? Karena suatu produk hukum itu dibuat dalam rangka untuk menjelaskan atau untuk menafsirkan, memberikan satu penafsiran teknis maupun praktis, ya, terhadap aturan atau peraturan perundang-undangan yang ada di atas. Contoh, ketika negara ada Undang-Undang Dasar 45 di Indonesia, maka Undang-Undang Dasar 45 itu yang merupakan konstitusi itu untuk berlakunya pasti membutuhkan suatu produk hukum yang lebih teknis, lebih praktis, ya, karena membutuhkan suatu produk hukum yang lebih teknis, lebih praktis untuk mengejawantahkan nilai-nilai dan untuk melaksanakan, untuk mewujudkan nilai-nilai, tujuan, cita-cita yang ada dalam konstitusi, maka dibuatlah yang disebut dengan undang-undang. Ya, undang-undang itu substansinya, dikatakan undang-undang itu substansinya itu baik kalau substansi dari undang-undang itu bisa menerjemahkan makna, arti, cita-cita, ya, substansi dari konstitusi dengan benar, dengan tepat, ya. Itu kalau kita bicara tentang kualitas. Begitu juga terkait dengan aspek legalitas. Suatu undang-undang itu dikatakan legal, dikatakan sah, ya, memiliki legitimasi hukum, memiliki legitimasi atau diakui secara hukum ketika undang-undang itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai, dengan prinsip-prinsip, dengan aturan-aturan yang ada dalam konstitusi. Nah, kemudian undang-undang ini kan masih bersifat umum, contohnya di Indonesia. Undang-undang bersifat umum, karena undang-undang masih bersifat umum, maka teman-teman sekalian, dibentuklah suatu atau dibutuhkan aturan lagi yang lebih bersifat teknis. Maka ada yang disebut dengan peraturan atau regulasi. Setelah legislasi ada regulasi. Nah, regulasi ini, kalau kita bicara tentang regulasi di Indonesia, ada berapa banyak sekali. Regulasi itu mulai dari peraturan pemerintah itu regulasi, terus kemudian peraturan presiden itu regulasi, peraturan daerah itu regulasi. Regulasi ini digunakan untuk apa? Regulasi ini diperlukan jika dirasa undang-undang itu tidak bisa secara teknis, secara praktis dapat dijalankan begitu saja. Kalau nggak bisa dijalankan begitu saja secara praktis, secara teknis, karena perlu ada batasan yang bersifat spesifik, maka dibentuklah suatu peraturan pemerintah. Sehingga peraturan pemerintah yang baik itu adalah peraturan yang bisa menjelaskan secara teknis, bisa menjelaskan secara praktis, sehingga aturan-aturan yang ada dalam undang-undang itu secara teknis, secara praktis bisa dijalankan, bisa dilaksanakan, bisa diwujudkan oleh organ pemerintahan. Nah, itu yang disebut dengan peraturan yang baik. Begitu juga terus kemudian kalau kita bicara tentang legitimasi tadi itu, legalitasnya. Kalau bicara legalitasnya, ya maka peraturan pemerintah itu dikatakan legal ketika peraturan pemerintah itu secara formal memang diamanahkan untuk ada. Peraturan pemerintah itu diamanahkan untuk ada, yang pertama. Yang kedua,
substansi dari peraturan pemerintah itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Dalam hal ini terus kemudian teman-teman silahkan teman-teman pelajari apa yang menjadi pokok bahasan dalam bahasan kita yang kedua ini tentang struktur perundangan dalam negara hukum. Di sini saya menggunakan perspektif teori perundang-undangan yang mengacu pada teorinya Hans Kelsen. Teorinya Hans Kelsen. Hans Kelsen itu terus kemudian di sini dia memiliki murid ya yang disebut dengan Hans Nawiaski ya. Hans Nawiaski itu terus kemudian mengeluarkan satu teori perundang-undangan disebut dengan Steuvenbauer teori. Steuvenbauer teori itu artinya arti bahasanya itu teori stupa ya. Stupa itu apa ya? Nah, Indonesia itu paling gampang stupa itu ya apa rek tumpeng ya. Ya. Yang modelnya ngerucut di atas kemudian ke bawah ya kayak candi lah ya, kayak candi itu. Bahwa menurut Hans Kelsen tata aturan perundang-undangan di suatu negara itu layaknya stupa, layaknya candi. Di atas itu kecil, semakin ke bawah semakin besar, dan itu bersifat hierarkis. Artinya hierarkis itu yang atas menjadi landasan yang bawah, yang atas menjadi dasar bagi pembentukan aturan-aturan yang ada di bawahnya. Terus kemudian muridnya Hans Nawiaski mengkategorisasikan Steuvenbauer teori itu dalam di teori Form Steuvenordnung der Rechtsnormen. Ini teorinya Hans Nawiaski. Hans Nawiaski menyatakan ada sedikitnya empat lapisan dalam stupa ya, dalam teori perundang-undangan. Yang di atas atau norma hukum tertinggi itu adalah stat fundamental norm ya. Norma hukum tertinggi itu disebutnya sebagai stat fundamental norm atau norma dasar negara ya. Norma dasar negara ya. Norma dasar negara ini ya dibentuk oleh rakyat ya, sebagai rujukan dan tempat bergantungnya norma hukum yang ada di bawahnya. Terus kemudian di bawahnya stat fundamental norm ada stat Grundgesetz ya. Stat Grundgesetz ini kalau kita bicara tentang undang-undang ya, ini ya stat Grundgesetz itu ya undang-undang dasar itu undang-undang dasar. Kemudian di bawahnya lagi ada formal Gesetz ya, yakni undang-undang. Kalau stat Grundgesetz itu aturan dasar negara yang berada di bawah kelompok norma fundamental. Formal Gesetz itu undang-undang formal. Undang-undang formal kalau di Indonesia ya undang-undang pada umumnya itu ya, ada undang-undang tentang pernikahan, tadi itu ada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan yang lain-lain. Kemudian ada Verordnung dan Autonom Satzung ya. Verordnung dan Autonom Satzung itu kalau di Indonesia, kalau dari yang saya sampaikan tadi itu bisa masuk dalam kategori regulasi ya, peraturan-peraturan yang sifatnya otonom ya, peraturan-peraturan otonom maksudnya yang berada di lembaga-lembaga otonom maupun peraturan-peraturan pelaksana yang sifatnya itu berkaitan erat atau terkait erat dengan kebutuhan dari sebuah undang-undang untuk terlaksana ya, untuk melaksanakan undang-undang ya. Peraturan otonom itu contohnya ya, peraturan bupati yang itu tidak secara normatif diwajibkan oleh undang-undang untuk ada, atau peraturan daerah yang itu secara tidak tidak wajib ya, dan tanda kutip ya, yang itu tidak secara formal diamanahkan oleh suatu perundang-undangan atau suatu peraturan pemerintah, itu dikatakan sebagai peraturan otonom. Yang murni itu memang dibentuk oleh
pembentuk undang-undang sebagai bagian dari proses untuk untuk menjalankan kebutuhan atas pengaturan publik tadi itu. Ya, saya rasa itu teman-teman sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Untuk selebihnya silakan dibaca referensinya. Kalau ada yang kurang pas, silahkan ditanyakan. Monggo. Ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Halo. Saya mohon maaf kalau jaringannya kurang kondusif ya. Gimana, teman-teman? Halo.